Siapa yang suka cover Lola Drakel lagu kok belum bayar? Telepon kita itu kan kita bikin lagu kan susah. Minimal minta izin, Ada berarti yang tidak bayar, minta ada yang izin. bayar. Fanny Fabiola, Oh iya, Dodi, Vicky Salamo, itu orang bayar. Mario Geklau. Oke. Itu dibayar. Cuman kita penasaran tuh Julius yang Tanggang belum bayar. Oh, Julius Tangan kan. Belum cover. Tuh. Kalau latar belakang cinta seorang Pramuria, nah itu bagaimana? Kita penasaran karena Sudah itu juga sudah lagu yang booming. Dalam keremangan di ujung malam, kejadian-kejadian itu terkeluar di luar kubu aja jadi lagu. Oke. Jadi semua Sekian inspirasi. lama aku mencari Asik. cinta yang hakiki. Yang Salah baru dari DL Records. Deng, deng, Yuda deng, deng, Krayanda. deng. Lola Drakel. Lola Drakel. Tahu kan? Kasih tora hidup ini. Oh, aduh asik memang. Papa buru bagasi, mama Tukang boba soa. Itu dia. Bagus apa lagi di podcast Torang Punya. Orang P Podcast. Hai, apa kabar pemirsa? Luar biasa no katu torang ini hari, apalagi torang bintang tamu luar biasa hari ini. Masa sih? Iya. Siapakah dia, Aduh Steve? ada sih, orang mau sok-sok rahasia padahal sebenarnya ada bintang tamu mau ada di thumbnail sama di judul Kang. Kecuali yang badengar, Iya, yang badengar iya, pasti iya. penasaran. Oke. Karena orang bintang tamu kali ini tuh salah satu penyanyi legend di Indonesia. Oh my God, siapa dia, Steve? Coba. Clue. Cluenya DP lagu yang kita tahu ya, Yang kita tahu itu Amer, anggur merah. Itu pasti melekat sekali. Apalagi kalau misalnya anak-anak lorong di Manado di Sulawesi Utara. Itu sambil mengadakan kearifan lokal pasti sambil lagu itu. Apa coba kalau Kak Sulis apa? Ya, orang langsung tahu dah. Ini Langsung Joe, torang pe bintang tamu Lola Drakel. Tepuk tangan dulu yang di sini. Selamat Baku Dapa. Apa kabar Lola Drakel? Baik. Luar biasa sekali. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Kenapa sampai torang dapat ingat? Bukan dapat ingat sih. Sebenarnya kan masih sering-sering dia pakai. Iya, betul. Karena akhir-akhir ini kita sering lihat Pak Lola Drakel di TikTok. Yes. Itu mulai aktif, Iya. Kang. Aktivitasnya so mulai. Mar ini salah satu hal, Biasa Steve. live. Biasa aja live. Ada DP potongan beskat lain kali orang Yang nyoba uni muncul, itu. iya. Nah ini sebagai salah satu tanda bahwa orang pe musisi memang go digital juga gitu loh. Iya toh. So mesti So, sekali. mesti Kang di era sekarang Kang Lola Kang. Iya. Nah, setelah bertahun-tahun pemirsa torang dengar DP suara, torang coba uni di TV, di YouTube DP YouTube lagu-lagu. ya. Atau dulu kita ingat sekali. Jadi kita dulu Kak kalau apa namanya ada makan malam keluarga Iya. itu ada di daerah apa kok di sana Kalasei. Kalasei. Dinilai dulu zamannya di situ toh? Iya. Iya zamannya. Kita ingat sekali kita kalau sampai keluarga pasti ada Lola Drakel zamannya di situ. Kok anak umur berapa itu, Steve? Aduh masih kecil. Oh, masih Cuma kecil. kita ingat sekali itu ada. Jadi kalau keluarga tanya, "Oh, itu yang Lola Drakel." Nah, kita juga Steve ini dia akrab sekali dengan lagu-lagu Lola Drakel karena keluarga ini banyak yang suka karaoke, menyanyi. Iya. Pasti DP list pertama kalau mau menyanyi pasti adalah Anggur Merah 1, 2, 3 Mar. Ada sampai berapa Kak nih Anggur Merah ini Lola? 6. Oh my Sampai God. 6. Enam. Minggu muka anggur merah 7. Boleh, Oh. boleh. Ntar Oke. orang coba flashback lagi. Ini karena kan legend. Iya. Ini kapan sebenarnya ini Lola Drakel masuk di industri musik. Ini yang pengen Yes. kita tahu. Kalau Kak Sulis mungkin tahu, kalau di generasi kita kan tinggal menikmati hasil menikmati karyanya. hasilnya. Tapi perjalanan karyanya dimulai dari kapan? Ya itu waktu tahun 82. Oh, Itu 82. rekaman 82. lagu daerah Ternate, Maluku Utara 2 album. Oh. Di Surabaya di LL Record, Kapasan Kidul. Oh. Berarti yang tawarkan pertama lagu daerah dulu ya, lagu daerah kita Ternate. Dulu festival lagu daerah juara 1 baru pergi rekaman. Oh. Kita juara 1 terus rekaman ke Surabaya. Oh, gitu. Tahun Jadi 80-an. tahun 80-an. 80-an. Kita baru masih balita itu Yes. Steve. Toh, masih balita. Cuman waktu itu ini Lola awal kemudian dikenal itu lagu apa yang sampai bikin booming. booming Iya, Lola Itu Drakel? lagu itu rekaman di Surabaya, Jakarta.
yang iringi Lollipop Rinto Harahap Oh. di Lollipop Record. Itu ada satu kata Memori. Aduh, tak suka sekali itu, itu lagu. itu lagu-lagu legend sekali Saya panjang sih. sedikit kok Lola DP menyanyi, coba. Waktuku masih bersamamu. Oh, Mantap, Steve. itu Kita suka berarti apa DP judul Katun? Satu kata memori. satu kata memori. Di YouTube ada satu kata memori. Berarti kan kalau kita kenal Pak Lola Drakal ini kita kenal pas show pop Indonesia yang ada pop Manado. Nah, berarti Iya. dari bukan pop lagu daerah Ternate, daerah itu ke Ternate. pop Indonesia dulu Indonesia atau ke dulu. pop Manado? Indonesia dulu. Oh, ke itu yang tadi itu Iya, Kang. iya. Lola. Oh, Duh, memang. berarti ada satu kata memori. Itu lagu memang yang bikin nama Lola Drakal Ya, kemudian betul. naik, Kang. Di tahun berapa itu Lola? Tahun 86. 86, Steve. Kemudian abis itu ada tentu langsung kasih. Kalau dulu kok Steve biasa kalau penyanyi waktu masih zaman kaset, Kang, itu mungkin Zaman kaset audio. kaset audio masih zaman kaset. Iya. Side A, side B, Steve. Iya, betul. iya. Anda Yang dia putar sudah- pakai pulpen. masih menikmati zaman itu? Ada tahu no orang radio. Cuma Saya sedikit-sedikit, tahu. Kang. Iya, iya. Tapi sempat menikmati tuh masa-masa itu. Nah, kemudian tentu kasih keluar album tuh abis itu. Nah, biasanya awal pertama album apa DP judul itu, Lola? Dia pakailah Kapan Kau judul yang Kembali itu. Kapan Kau Kapan Kau Kembali. Kembali. Dulu Oke. judulnya Kapan Kau Kembali. Di YouTube dorong ganti satu kata memori. Oh, mungkin karena orang biasa kalau mau request Iya. lagu dang, Iya. boleh yang itu dang yang ada satu kata Betul, memori. betul. Karena DP judul orang lupa. Iya. Jadi cuman kalau menyanyi biasanya apa dong DP istilah itu Steve, DP ref di situ Di itu situ. yang Itu yang diulang- orang ingat. itu yang orang Betul, ingat. betul. Begitu. Mar, bagaimana sampai Lola Drakal dari pop bukan pop lagu daerah Ternate boleh Iya. baku kenal dengan Rinto Harahap tadi, Kang? Iya. Bagaimana itu DP? Dari Surabaya dorong pulang, kita lari Jakarta. Oh. Nah, di sana kan tinggal sama Melki Guslau. Oh, Melki Guslau memang kan orang cocok. Ternate juga. Cocok ya. Orang Ternate daerah. Jadi dia kasih kenal dengan Rinto. Oke. Tapi lagu ciptaannya waktu itu Melki Guslau. Rinto cuma musik saja. Oh, oke. Yang aransemen musik dari Rinto Harahap, Rinto tapi Harahap. ciptaannya Ciptaan dari Melki. Melki Guslau. Oh, Iya, berarti ternyata. memang di backing oleh orang-orang yang memang so matang Iya. di dunia seni, Iya. Kang Lola, Dulu Kang. waktu kampanye dengan Abdul Ghafur, Kosmos dorang, ada Bruri, ada Christina Hakim, Duh, nama-nama Irikan legenda. Daud, dorang kampanye di Ternate. Kita waktu itu juara bintang pelajar SMA kelas 2 tahun 76. Oh yes. Jadi panggil lah nyanyi di situ. Oh, asal Iya, kemudian nyanyi, ikut bantu di kampanye. oke. Akhirnya dikasih alamat kalau ke Jakarta, ke rumah. Oh. Dia kan orang Buli, orang Ternate juga. Orang Ternate Daerah, juga. ya. Iya. Oke. Nah, setelah tadi lagu pertama, hits yang kedua dari seorang Lola ini apa? Jangan kau harapkan diriku. Jangan sayangku. Aduh, kita tahu Steve, nggak tahu Akang Pak kita kan. Ada Kita sandiwara tahu gitu. lagunya. Aduh, pokoknya Steve, DP lagu-lagu. Lagu pertama tak hafal, lagu kedua sekarang tak mau tanya lagu ketiga Lola apa yang bikin Setelah hits? banyak request. Biasa kalau penyiar radio kan cuma seputar lagu. Toh ini kan sebar request. Malam sunyi begini, ku sendiri dalam sepi. Itu satu Ku menanti lagi, Ku judulnya. Menanti. No. Oh. Toh, Ya maafkan daku yang cuma tahu yang lagu-lagu populer. Ada tuh yang Pramuria le, ada Iya, tuh. Cinta itu seorang- belakang. itu tahun berapa jauh. itu, Lola? Tahun 79 kayaknya. oh ya? Apa? 89. Oh, iya, iya. Itu rekaman sini Manado. Oh justru itu sedih Produksi mana? Mega DL Record. DL Records. Mega Tra- Aduh. Cinta seorang pramuri ya kan? Karena memang Cintanya Pramuria. ada kisah seorang pramuri lain lagi ya. Itu dia dengan Anggur Merah satu sama. Satu album Satu waktu album. itu. Oh. Oke. Nah, habis itu kan dari Jakarta akhirnya ini langsung ke Manado ini. Kok bagaimana sampai akhirnya Ke Manado. ke Manado? Iya. Itu di kontrak sama Pak Sarundayang. Oke, Oh. torong pe gubernur. Sinyo Sarundaya. Iya. Iya. Oke. Maksudnya kalau tinggal sih sudah pernah. Tapi kalau lama di sini itu dengan Sarundayang. Itu sudah rekaman Anggur Merah. Oh, anggur merah 1.
1-2. Oke. Baik. Nah, Lola ini ada lagu yang memang legenda. Rupa orang Socumu tadi di awal, Anggur Merah. Rupa tadi Lola Drakel bilang Anggur Merah ini berseri sampai 6. sampai Iya. semua 7 kata. Sudah 7 mau tinggal beredar. Oh. 1 minggu lalu ada di YouTube. Nah, Ih, luar biasa, berarti langsung mesti tayang sebelum itu beredar karena ada spill itu dia untuk yang Nah, ini kita penasaran memilih judul Anggur Merah. Ada apa di balik Anggur Nah, Merah kok? Kenapa kok dia Anggur Merah beda ini 1, 2 dan 3 itu boleh sampai sampai ke 7 7 apa? gitu loh. Iya, jadi pernah ketemu cewek satu di kafe sini. Oh, Di ya. kafe apa ya punya Stanley ya di gedung Juang tuh loh. Oh, iya, Kafe iya, apa? iya. Ocean Pacific kalau Yes, nggak salah. yes, zaman Ocean Pacific. Oh, di sini. iya, oke. Zaman Nah, Ocean. jadi kenal Ocean. cewek di situ. Besoknya kita ketemu lagi. Tapi udah nggak pernah ketemu. Oke. Lusanya kita datang, disitulah lahir. Di sini di klub malam. Ku menanti dirimu. Oh. Terus lagi terus bulan tahun nggak pernah ketemu lagi. Jadi dia bertahap terus. Oke, jadi nih Anggur Merah ini diciptakan terus sampai ketemu. Nggak ketemu Belum. sampai ini ketujuh ini sudah di Mudah-mudahan masih mau ketemu pas ke-7 ini udah enggak. Dia udah jadi kita kemarin terakhir bikin Anggur Merah 7. Anggur Merah 7 kita di ini keyboard, ini jendela. Ini nyata kisahnya. Oke. Nah, kita baru mau bikin lagu Anggur Merah 7 kok ini angin malam, angin ini kain jendela dia kena kita Bergoyang. sini. Oke, Bergoyang. oke. Terus kita panggil teman namanya Afan. Afan, cek di depan ada angin. Heeh. Kok ini kayak nggak wajar itu Iya. kencangnya. Heeh. Jadi keluar lihat, enggak biasa ini. Heeh. Ayah, dorong panggil ayah. Udah, oh iya tutup aja jendela. Terus baru mau begini mati lampu. Oke. Yang 7 ini Iya. mati lampu. Afan, cek di luar mati lampu kah? Di luar mati. Nah, lampu menyalain. Nah, kasih nyala sudah. Belum sampai tangan ini, belum sampai. Baru mau kasih begini, belum dikit tindis. cuma nyala. Oh. Udah kita lari semua kabur ke setengah rumah itu, kita lari keluar. Nah, akhirnya Anggur jadi, oh ini kayaknya dia sudah jadi setan somatis. Oh, ada tanda-tanda. Jadi klip di Anggur Merah 7 nggak ada orang. Oke. Cuma orang nyanyi dengan setan semua klipnya. Oh, begitu ya? Bikin setan begitu. Oh, jadi memang di konsep begitu. Iya. Jadi memang ini Anggur Merah ini ceritanya dari pertemuan seorang Lola Drakel Iya. dengan seorang Iya. wanita Iya, di salah betul. satu klub malam. Beliau kerja atau Dia pengunjung itu di nggak tahu situ? Cuma pengunjung, Cuman cuma ketemu buku ya. Jadi dia Benar. waktu konser malam pertama dia naik di panggung bawa bunga. Itu bisik di telinga kalau turun duduk sama dia. Tapi di mana? Di itu meja nomor 1. Oke. Situ. Pas turun dia udah datang jemput. Ayo, duduk situ. Oke. Ketemu malam itu sampai habis. Besok janjian ketemu lagi ya. Siap. Enggak, udah enggak ketemu. Oke. Nah, itu ternyata berbekas sekali untuk seorang Lola Drakel sampai kemudian dibuatkan satu lagu. tercipta. Bayangkan Steve, sampai 7. 7. Sampai akhirnya di Sampai- closing dengan Udah mati sudah habis selesai. Oke, Di berarti closing dapat dengan ending selesai. 7. Nah, berarti inspirasi dari karena Lola Drakel ini juga seorang pencipta lagu itu Iya. dari pengalaman pribadi. Betul. Kalau latar belakang cinta seorang pramuria, nah itu bagaimana? Kita penasaran karena Sudah itu juga sudah lagu itu. yang booming. Sudah itu. Oke. Dalam keremangan di ujung malam kejadian-kejadian itu terkeluar di luar kubur aja jadi lagu. Oke. Jadi semua Sekian inspirasi. lama aku mencari Asik. cinta yang hakiki itu. Ah. Terbawa terus dia. Iya, iya. Pramuria Anggur Merah di situ terus. Oke. Jadi memang dari kisah kehidupan seorang Lola Drakel dari lingkungan pergaulannya. Ya, banyak inspirasi Kemudian- yang dapat jadi lagu. Malam itu kan sempat pulang sama dia di rumahnya. Oke. Sempat ada date gitu, Steve. Makanya berbekas sekali kasang sampai ke 7. Ih, sampai lagu. Jadi kok Sampai lagu. maksud kita juga kaget loh, kok nggak ada di mana dia? Oke. Telepon nggak jadi, mati apa semua. Oh. Sampai sekarang ini biasa kan musik ada di Facebook. Iya, Kabar, kan. apa Iya. kabar mana? Kita Ya. kok Tapi bikin- sempat baku tanya, baku berkenalan nama. Ih, sempat di rumah namanya dah. Namanya siapa? Sil, Sil. orang Rombokan. Aduh, Sil orang Rombokan. Komentar, Iya. jangan lupa komen. Atau Komen. siapa pemama sil orang rembokan coba komentar. Jangan. Nyanda ini kan cuma untuk bilang kalau ternyata
berdasarkan pertemuan malam itu sampai boleh jadi satu lagu yang sampai bahkan torang-torang sekarang sampai tuh Orang sampai cewek sekarang sana belum tahu. loh, sampai Bita tahu tuh lagu itu tapi Ini lagu-lagu Jangan sampai orang beliau. suami atau apa. Iya. Betul. Iya. Ini lagu-lagu beliau sih memang sangat melegenda tuh, apalagi di telinganya orang-orang Sulawesi Utara. Torang ini kalau dulu torang naik mikro ada Lola Drakel toh. Jadi kalau di Manado ini di Indonesia Timur ya, lagu itu dibilang hits itu kalau seputar di mikro-mikro. Itu no. Nah, Kalau dulu kalau Rombasan 45, 42, ini lagu pokoknya ini. Lola Drakel beliau- lagu semua yang beliau memutar. terus pokoknya tapi memang kalau mau dengar beliau lagu suara memang dibawakan tanpa orang berkenalan lebih dulu, dapat rasa itu dibawakan dengan penuh penghayatan dari seorang dari penyanyinya gitu loh. Ternyata karena memang Memang pengalaman ada kisah. pribadi. Gitu, Nyata. pengalaman pribadi jadi tak Hampir 90% kita punya lagu kisah nyata. Berarti secara mungkin Lola mau bilang bahwa hampir 90% lagu-lagunya hits Lola Drakel diciptakan sendiri ya, Sendiri. Lola. Nah, di antara banyak sekali hits dari banyak sekali album ini. Tuh mau tanya ada berapa album dulu Iya, Kote, sampai berapa album? sekarang? Berapa album? Hampir 300. Dengan 300 album Hampir. 300 album, berapa banyak lagu di situ? Kalau 100 lagu, album kan 1000. Iya. Satu album aja misalnya 2000 10. lebih. 2000 Nah, lebih. itu sudah campuran sama pencipta-pencipta lain. Oh. Oke, Mereka so suka kasih Dan lagu termasuk bantu juga ini, dengan- lagu saya mari kalau menurut Lola sendiri dari sekian ribu lagu yang so go publik lah ya. Ada berapa persen dari situ yang memang betul-betul hits? Rata-rata, Sokang. Rata-rata. Semua, Setiap keluar semua. album baru. Bisa dibilang 80%. Lumayan, nggak mati sama sekali, ada aja. Iya. Mau itu pop Indonesia, pop Manado, itu pasti selalu. Karena kita juga dulu beberapa bulan lalu ya kita nonton Sapope Podcast yang terkenal itu, yang dorang bahas mengenai orang-orang Timur. Iya. Penyanyi. Sempat dorang bilang ini salah satu yang legend dan memang kalau orang Manado, so biasa toh orang Manado, orang Ternate, orang Ambon tanya sangka kalau di Kendari di Iya. NTT juga beliau ini terkenal. Beliau ternyata. ada ya. Iya. Tapi mungkin Steve banyak orang tahu Lola Drakel ini orang Manado. Iya. Tanya dulu, Lola Drakel DP asal dari mana kan? Ternyata tadi yang saya bilang Ternate. Oh iya Ternate. Kita di Kabupaten Kepulauan Sula. Ternate, Maluku Utara bagian selatan, dekat Pulau Buru, ujung terakhir. Oke. Kepulauan Sula. Sanana. Oh, bayangkan ya, gara-gara talenta sampai ke rekaman di Surabaya sampai ke akhirnya ke Jakarta. Nah, ini yang kita mau tanya tadi, maksud di antara ada 2000-an lagu tadi, lagu apa sebenarnya yang paling membekas sekali, yang paling menurut Lola Drakel ini kita Mahakarya, walaupun semuanya bagus ya, terlebih orang bisa menikmati Kalau semuanya. Mahakarya ya banyak ya, tapi yang menyentuh yang kita ingat sekali lagi. Kadang-kadang kita nangis kalau di panggung. Iya. Oh, Apa tuh Lola? Itu ada satu kata memori. Oke. Karena pertama kali lagu itu kita dikenal di Indonesia. Oke. Jadi Selalu memang kita ingat. ada kenangan yang sangat manis. Cuman satu hal yang bikin penasaran seorang Lola Drakel yang awalnya kan orang kenal sebagai penyanyi, tapi ternyata juga banyak menciptakan lagu, bahkan 90% lagu-lagu yang hits dari seorang Lola Iya. Drakel adalah beliau ciptakan sendiri. Betul. Bagaimana di perjalanan? Soalnya penyanyi dan pencipta itu beda loh, Steve. Iya, Ada orang bisa menciptakan, belum Nggak tentu bisa dia bisa menyanyi. menyanyi, gitu ya. dah. Lola Ada yang itu- menyanyi, nggak bisa ciptakan lagu. Nah. Ini komplit. Banyak juga begitu. Kayak Ebit, GAD, Pance, bisa cipta lagu, bisa nyanyi. Itu sudah Iya. karunia. Oh. Rahmat tuh. Iya betul iya, betul. karunia. Karena memang tidak semua orang Steve diberikan karunia seperti beliau. Iya. Ada lagi ini Kak, ini. Selain menciptakan lagu untuk diri sendiri, backing lagu juga untuk orang lain, kita ingat sekali Buru Bagasi ya, dua Bagasi, kemarin, iya. ya toh? Bagaimana DP lagu? Soalnya kemarin kan Toro bintang radio nih, lagi cari-cari karena salah satu itu mesti cari lagu daerah. Cari-cari, paling banyak ini lagu dari Lola Drakel, termasuk yang Buru Bagasi. Iya. Itu berarti Lola Drakel temukan ini duo kembar Kang dong penama Kang? Iya, itu anak itu waktu kita nyanyi di Belang, cari dana masjid dan gereja di Belang. Diundang sama Haji Mujakir, orang Belang yang bos ikan tuh. Ya, sudah waktu kita masuk memang dorong dua sudah nyanyi di panggung. Oh. Karena dorong dua ikut alat yang dipakai di acara itu.
alat itu dorang dua biasa ikut-ikut di situ. Satu paket dengan Dorang suka nyanyi-nyanyi di sekecil sudah nyanyi dorang. Dorang Bokembar. bapaknya Iya. kan pemain musik di salah satu band dulu zaman Iya, dulu. karena memang dulu dua kembar juga ini Steve ada album yang sempat Iya. hits. bagasi kita ingat sekali. Sebelum itu ada. Oh, ada. Kalau Sebelum nggak salah, ada, sebelum tapi ada. iya. Nyanda booming, Karena berarti. RRI Manado juga kan orang main lagu-lagu daerah juga toh, Lola. Masjidnya kebakar apa gimana begitu. Oh. Nah, ini siapa baking tuh lagu Buru Bagasi. Dan orang kalau dengar juga memang kayak menyentuh toh. Apakah Iya. memang seperti itu Ya, Coba dalam bagaimana dulu cerita? tuh lagu, coba bagaimana dulu. Rupa terlambat kita tahu. Doe kasihan tora hidup ini. Oh, aduh asik memang. Papa buru bagasi, mama Tukang boba bakso. Wah, Itu kita dia. tahu. Kalau itu Steve menang. Men tahu toh. Iya, kita sih itu kalau itu belum. memang berdasarkan orang Pekisa atau memang Kisah. Lola Drakel? Jadi memang- waktu ketemu di Belang itu, Heeh. 1 minggu kemudian kita lewat di rumahnya, kan kita sama Bung Tito ada teman. Bung Tito tuh seperti dia, tuh pakai motor, lah ini rumahnya dua kemal, udah mau buka puasa. Oke. Oh udah, putar balik kita masuk. Udah masuk di situ, masuk kita buka di situ. Oke. Orang-orang datang dari pinggir-pinggir rumah bawa kue buka, toh. Terus kita nanya, Om Oce, bapaknya tuh kerja di mana? Papa kerja di mana? Oh di Pelabuhan, di Buru Bagasi. 105 dia penomor tuh. Kalau mama cuci pakaian orang. Bubaso. Di situ belum dapat lagu, masih belum. Nanti kita bikin lagu 1, 2 sampai sudah 9 lagu terakhir bro. Kita bilang Tito, tolong pilih itu mohon cari tempat yang bagus. Dapatlah villa ke apa Wowo, dia punya nama tuh Villa Wowo di Tomohon. Oh, Jadi yang punya tuh orang Wowo katanya. Anaknya Wowo. Jadi Di Tomohon desa situ. nama- ada di. Nah, di situ lah kita cipta lagu itu dapat di situ. Iya, memang inspirasi-inspirasi yang sangat menyentuh langsung ke orang ke pribadi-pribadinya masing-masing, Kang. Dan ini lagu terakhir rencananya Yang itu masih tadi. apa? yang Yang apa? ketujuh itu Anggur Iya, Merah Anggur Tujuh, Merah Kang. Tujuh yang Anggur semua Merah rilis. Yang semua rilis. Kira-kira Iya. bulan apa itu? Bulan ini. Oh, bulan ini. Bulan apa Karena nih? kita sempat Bulan September. Jadi sempat ada 1 minggu lagi. Ya, sempat cek-cek di medsos, Steve ada. Dia ada di teaser, balik, teaser. semuanya ada di balik Anggur Merah lagu lama Kang itu lagu Kang. lama. Oke. Semua yang keluar, yang baru keluar ini lagu lama semua. Dibikin apa karaoke-nya. Oh. Apa dibikin baru lah. Nah. Soalnya yang Remaster, yang dulu remaster. sudah rusak-rusak itu diambil dari CD. Oh, CD iya. sekarang sudah tegaris-tegaris Iya. apa. Betul, Lalu bikin Kang. baru dan gambarnya kasih bagus lah. Oh, berarti produksi ulang, Kang. Produksi ulang. Nah, ini di antara 2000-an lagu tadi itu yang dipilih yang diproduksi ulang ada berapa lagu? Kemarin ada bikin 30. 30 lagu. Bisa satu kali 2000 kan. Betul. 2000 baru kemarin 30 lagu. Oke. Baik, Lola dari semua hasil karya Lola Drakel, ini yang memproduksi sampai kemudian keluar ke pasar itu Lola Drakel turun tangan sendiri atau dibantu rumah produksi juga? Pertama dari Go Record Jakarta. Oke. Yang satu kata memori tadi. Satu kata di awal ya. Terus pindah lagi di Kociu sini, Megatrang. Oke. Anggur Ya. Merah 1 sampai 6 6 Mega Terang semua, DL Megatrang. Records. Oh. Oke. Iya. Kalau dulu dang DP promo di RRI Oh dang. iya, Oh. RRI. Yang Salah baru dari DL Records. Yuda Krayanda. Lola Drakel. Lola Drakel. Padahal sebagai tapi jangan kita tahu. Steve kita tuh tukang ambil Iya toh, tukang baking tuh. Baku dapat yang kok megat Pak Daniel. Kociu, Pak Daniel, Kociu. Pak Daniel DL Iya, toh. DL, iya. DL Record kok. Kok semua kasih putar lekang akang. lagu-lagu, So kan? putar akang. DP torang jadi apa itu waktu itu masih kaset kok Steve. Jadi kaset bawa begini kok. DP promo dan DP lagu di situ. Sekarang sudah ada kaset itu. Soalnya ndak ada. Siapa yang ambil? Oh kalau di RRI masih ada, Ada, tersimpan, ada. masih Torang ada. masih ada. Masih Iya, ada ada arsip. arsip. Kalau di Patorang masih ada. Nah, Nanti kita mau cari, kita mau cari kok nanti masih tunjuk karena kebetulan DP arsip yang kaset-kaset itu Pas di ruangan ada. Pak Ang. Iya. Oke, Lola sekarang orang ke hal yang sementara jadi perhatian juga Betul. dari rata-rata semua orang, terlebih khusus para musisi. Juga ada gonjang-ganjing itu masalah royalti ini seorang Lola Drakel. Karena memang
ini soal royalti ini ternyata ndak semua Steve penyanyi atau musisi yang setuju toh atau apa ya DP istilah boleh yang maksudnya setuju mengiyakan- dengan regulasi yang Regulasi ada. yang Pertama mau ada, tanya kan? dulu. Lola Drakel masih terima royalti, Jo? Ada. Oh, ada. Oke. Oh, Nah, berarti Dari menikmati. KCI Karya Cipta Indonesia 1 tahun 42. per tahun. Oh, itu dibayar 42 per juta, tahun. iya. Per tahun, oke. Mau masuk Lebaran. Cuma banyak Lebaran ini ya. dan tahun baru. Kalau Oh. kita Lebaran, yang lain yang Oh, yang Tergantung mau Natal. terima kapan, kami, Kang. mau Lebaran tahun baru. Oke, Oh. 42 juta per tahun. Iya. tahun. Itu untuk Lola Drakel Di yang luar digital. 2000. Oh, Kita oke. itu Ah, oke. mendadak kagak sudah berkirim. Oh, itu 2 kayak minggu kami sudah apa? kayak medsos Iya, mungkin kayak ya. misalnya dari Sebulan Met- bisa 2 kali. dari Itu sekitar Meta, 7 YouTube. juta, 4 juta itu dia punya. Oh. Dari mana kita nggak tahu dorong nilai digital itu. Kalau digital kok jelas lah, maksudnya berapa kali diputar. Iya. Yang kita penasaran ini yang kayak performing rights karena lagunya Lola Drakel kan yang menyanyi bukan cuma satu, banyak sekali. Banyak Betul. yang belum bayar itu yang di YouTube itu. Oh, memang mesti mengklaim. John Nah, Sheeran. siapa yang belum bayar di YouTube? Ayo cepat Iya. mengaku. Coba siapa? Cepat. Siapa yang so cover? Banyak sekali. Siapa? Siapa yang so cover Lola Drakel Telepon, lagu kok dia belum bilang, bayar? Telepon kita itu kan kita bikin lagu kan susah. Betul. Coba di Oke. Minimal minta izin, ada berarti yang nggak bayar, minta ada yang izin. bayar. Fanny Fabiola, Oh iya, Dodi, Vicky Saramo, itu orang bayar. Mario Geklau, Oke. itu dibayar. Cuman kita penasaran itu Julius yang Tanggang belum bayar. Oh, Julius Tangan Banyak kan. sekali orang kafir. Kita penasaran ini tadi Lola ada cerita bahwa ada beberapa artis yang bayar. Di luar yang Lola dapat dari tadi kan Digital. KCI. Indonesia KCI. Oh, KCI. KCI. KCI itu Di luar digital. di luar KCI ya. Jadi penyanyi-penyanyi yang menyanyikan lagi ini membayar langsung ke Lola Drakel gitu. Enggak. Jarang. Oh, kalau Yang tadi yang sudah disebutkan, bayar. ya. Iya, langsung bayar dikit. Oh, jadi itu di luar Itu DP nama KCI. direct license, langsung hubungi direct. ke KCI. pencipta lagu. Langsung. Berarti dorang juga, dorang kalau so bayar langsung ke penyanyinya, apa dorang bayar lagi ke KCI-nya? Dia bayar putus saja. Nah. Enggak, dia bayar langsung ke kita. KCI lain. Oh, KCI Ya, lain jadi lagi. itu DP nama direct Royalty license. kecil lah. Yo, jadi cuma makanya ini dorang mau atur supaya nanti ada satu aturan yang berlaku untuk semua. Takutnya sama yang tadi ada yang nyanda, ada yang Yang nyanda nyanda bayar. bayar dan lain-lain sebagainya. Cuman kita penasaran ini Lola yang juga jadi perdebatan di masyarakat awam nih, beda dengan penyanyi yang menyanyikan lagi lagu seorang penyanyi. Misalnya tadi di Cumu salah satu penyanyi menyanyikan lagu seorang Lola Drakel Iya. gitu kan. Di luar itu kan Lola banyak juga orang masyarakat awam yang suka juga menyanyi ulang Iya. Lola Drakel pe karya. Itu dia pe dasar itu Regulasi. seperti regulasinya Oh, bagaimana itu? Enggak, kalau kita nyanyi cuma di orang kawin tidak Tidak mendapatkan uang, tidak, keuntungan. oke. Hasil tidak bayar, itu tidak apa-apa. Oke. Tapi kalau di kafe-kafe bayar ini kafe-kafe. Kafe. Kafe bayar. Kafe tanpa karaoke, Bayar. itu yang so di KCI kayaknya kan. KCI dorang bayar tadi so. 42 itu, ya di kafe-kafe semua bayar. Oke. Pesawat, Garuda, mall, Iya, rumah sakit, Mm-mm. semua bayar. RRI. Tanpa publik. Apa aja bayar. Apalagi kapal Manado Tahuna Manado Talaut itu bayar. selalu Apa putar. Selalu itu. Mm-mm. Itu udah ada orang yang datang ke situ dari KCI. Oke. Di sini kan ada ketua KCI, pasti ada. Wah. Tapi pandangannya Lola Drakel karena memang ini sempat jadi polemik juga ya tentang royalti. Ada beberapa musisi juga Steve yang menolak untuk ndak usah lah bayar royalti, terserah orang mau nyanyi mau apa begitu Ya, lah. yang mau nyanyi silakan nyanyi begitu toh. Iya, iya. Jadi dia katanya ndak mau terlalu terbatasi orang menggunakan hasil karyanya dengan istilah royalti. Kalau dari pendapat Lola Drakel seperti apa? Nggak Atau bisa. mungkin bagusnya seperti apa? Gak bisa karena kemarin kan si ini kan cuma konser di panggung si siapa yang Ahmad Dhani tuntut itu. Iya, Kan dia salah cuma satu nyanyi di penyanyi. panggung. Tapi dia menghasilkan uang, dia kan dibayar waktu dia nyanyi di panggung. Iya. Dia nyanyi lagunya Ahmad Dhani. Iya, iya. Nah, Ahmad Dhani minta bayar, lu nyanyi lagu gua siapa suruh? Iya. Nyanda izin lagi. Iya, lu nyanyi lu dapat bayar ratusan juta kok lu nggak bayar saya punya lagu ya itu yang mesti bayar mesti bayar dia. Oke. Tapi kalau peraturan sekarang itu Undang-Undang Nomor Hak Cipta 2014 kalau nggak salah. 56. Iya 2014 kan. Itu sesuai atau dari pencipta lagu dan penyanyi sudah kayaknya paling- butuh diroba Sudah lagi. karena dia Iya. bayar itu per meter. Oh, per meter. Kalau Iya. ruangan
per meter apa Karaoke. maksudnya? Kalau per karaoke, meter. Iya. iya. Harga. Jadi sini ada berapa meter, bayar kali Iya. sekian, kali berapa 7.000 apa? Oh, Baru kali berapa ruangan. Iya. Baru kalau betul-betul kalau di kafe begitu, kalau di di kafe. rumah makan, kalau di klub lain lagi ada Rumah makan juga aturan. dihitung meternya. Oke, nah dari nilai atau harga dari yang diberikan oleh KCI sendiri menurut seorang Lola Drakla itu sopas atau karena memang ada beberapa musisi lain Steve yang merasa masih kurang Iya. gitu dang. Pencipta lagu DP yang Kita ini pencipta. dibayar lebih besar begitu karena kita punya hak cipta banyak. banyak, iya. Oke. Sementara yang lain cuma cipta 5 lagu mau minta banyak kayak kita kan Iya. nggak betul, mungkin. betul, betul. Betul, betul. Dan Kan hasil dari apa kan sedikit, lagunya sedikit. Kita punya hampir di seluruh kafe di dunia ini ada. iya, Betul sekali sampai ke luar negeri. Apalagi kalau orang-orang Iya. Manado, Steve, yang merantau ke luar negeri, yang dorang mau bawa itu salah satu lagu yang bikin dong rindu tanah air lagunya Lola oh, Drakla. pasti, pasti. Mm-mm. Banyak dong Lola Drakla lagu yang bikin Jadi ini ada Ingat aturan kampung baru, halaman. aturan baru mau keluar ini. Iya. Selain pasal 56 itu ada lagi mau dibayar kita pelaku dari seluruh dunia mau bayar. Aduh Oh, keren. Karena kalau yang ini kan cuma di Indonesia diregulasikan. Iya. Kalau Iya. yang seluruh Ini dunia. sudah dari negara yang bikin ini. Oh, Jokowi suruh kasih keluar. Iya. Undang-undang itu jadi Oke. di dunia mau bayar. Oke. artinya sebagai pencipta lagu yang menciptakan satu karya Sebagai cipta, pencipta, sebagai pencipta. eh, merasa dihargai lah berarti. Toh udah bayar, siksa dong ya cari. Tuh pengalaman itu, aduh, luar biasa. Seluruh dunia mau bayar. Tapi kita penasaran, ini pembayaran royalti yang mulai dibayarkan secara rutin ini Lola Drakla dari awal berkarir atau Iya, sejak kapan Sejak KCI kapan? bayar? Enggak. Sejak mulai dibentuk KCI Karya Cipta itu yayasan kok itu. tahun Berarti sejak ada Undang-Undang 2014 Ya, ke sekitar atas kemarin. iya, kan? iya. Nah, Undang-Undang royalti Iya, itu sebelum, 2014. iya, betul, betul. Jadi kan tuh orang penyanyi-penyanyi lawas sebelum tahun Belum. itu Iya. itu belum. Tapi sekarang dapat semua. Iya, karena kan masih Baru dapat diputar. karena mulai dibentuk yayasan itu dibayar. Oke. Sudah dibayar, dicari mana penciptanya. Oh, Lagunya dia dicari, disuruh daftar ke KCI. Iya. Nah, Lula lagu kamu berapa? Catat, daftar. Berarti ada beberapa penyanyi lainnya yang tidak mau mendaftarkan diri ke KCI berarti nggak dapat Nah, juga. mungkin dong itu ya. Nah, Selalu Boleh. komplain. Jadi ada beberapa lembaga, lembaga manajemen kolektif KCI, Iya. ada WAMI, banyak Iya. yang lembaga yang maksudnya kalau kita sebagai pencipta lagu boleh kasih titip pada orang, nanti orang yang Dibikin, tagih. orang bikin lagi ada pelari, ada segala Iya. macam orang. Nah, karena itu yayasan tadi. Iya, yayasan. betul. Kita ini dibayar satu lagi adanya Pro Intim. Oh, Iya. Pro Oke. Intim itu ketuanya Andri Noya. Oh. Saat dia ketua Intim ini membayar penyanyi Maluku. Oh, Bukan ciptaan. Dia bayar tapi penyanyi yang asli dari Maluku. Oke, dari kedaerahannya. saya kira intim Indonesia Timur nantinya. Iyo. Pro Iya, Intim. iya, iya. Iya, Indonesia Iya, Indonesia Timur, kan? ya. Indonesia Bukan Timur. Sumatera. Di ujung Pana, Manado Iya. sini. Manado ada terdaftar 2 kembar, Rita Castillo. Ada banyak yang daftar. Tapi memang Steve, orang juga harus akui bahwa dengan adanya ini kan ide-ide kreatif dari orang musisi-musisi juga sampai kemudian tercipta kayak lembaga-lembaga kayak apa tadi KCI, KCI. yang disebutkan juga Steve Iya. tadi dan Lola ini, dorang ini kan yang menjadi jembatan sampai akhirnya orang musisi dan seniman ini kemudian terbayar. Iya. Betul. Coba bayangkan dulu tuh Lola, Betul. lama nyanyi Nggak paling pernah. bayarnya off air Betul. aja Solo kan. ciptakan lagu, Cipta lagu. orang lain yang menikmati. Iya. Cuma mungkin juga banyak masyarakat yang berharap lembaga yayasan-yayasan ini, lembaga ini juga diaudit. Kadang-kadang mungkin tuh dapat besar tapi sampai ke pencipta lagunya ada potongan misalnya. Memang ini yang sementara jadi juga polemik lain lagi antara penyanyi pencipta dan lembaga juga Iya, yang membayar iya. ini. Artinya sama yang tadi tanya kalau digital kan ada DP data. Oh, ini lagu ini 5.000 kali diputar Iya, misalnya. iya, kalau Kalau digital. yang begitu kan mungkin cuma dikasih uangnya segini Iya. tapi detailnya tidak, misalnya Dasar hitungannya iya, dari mana gitu loh. Performing rights Iya. ada yang menyanyikan lagu ini di panggung jumlahnya sekian, lagu ini diputar di kafe mana sekian. Harusnya kan Kalau ada. nyanyi di panggung KCI nggak bayar. Oh. Cuma yang putar di. Oh, Padahal ada itu DP nama apa? Performing rights. Karena itu sampai Ahmad Dhani Banyak tuntut yang- si. iya. Siapa sih? Iya, salah satu penyanyi ya. Itu sih yang penyanyi. Iya. Agnes Mo. Iya. Iya.
Gitu sih. Dan memang sebenarnya bagus juga ini polemik ini, artinya orang sebagai masyarakat tidak cuma di industri Iya. hiburan, orang kan termasuk di industri jadi Yes, tahu. iya Artinya masalah masyarakat awam juga tahu ternyata ada hak-hak dari pencipta lagu Betul. dan lain-lain sebagainya. Kadang-kadang kan sama dengan Lola Drakal bilang tadi, satu lagu ada yang bikin DP lirik, ada yang Iya, arrange musik. betul. Jadi tak bagi dua lagi sebenarnya Betul. itu. Jadi memang ini sangat sangat membantu khususnya dari segi perekonomian ya Steve, dari torang pe para musisi. Karena memang torang flashback lagi ke belakang Steve. Harus diakui banyak orang pemusisi zaman dulu, apalagi kalau mereka ini berasal memang dari keluarga menengah ke bawah. Atau katakanlah di luar kota-kota besar, Iya. kadang-kadang sonin tahu. Dorang pe lagu so top, so memang sangat hits, tapi dorang pe kehidupan itu di bawah standar. Toh waktu sebelum ada pembagian Iya, undang-undang royalti dan terkait hak cipta. terkait. Iya. Nah, setelah ada pembagian royalti, ada istilah-istilah royalti seperti ini, mudah-mudahan torang pe musisi, seniman, dorang pe derajat hidup lebih Amin, ya kan? terangkat Karena- tentunya. Amin, Toh? amin. So hibur pat orang Iya. sebaking lagu-lagu yang mungkin jadi orang pe soundtrack hidup. Iya. Jadi mesti Betul, dihargai no? juga. Soundtrack hidup ada. Iya. Anda soundtrack hidupnya apa? Yang pasti bukan Cinta Pramuria sih. Kalau terus orang Tersanjung. tersanjung, iya. Tersanjung. Tahu gimana tersanjung? Tersanjung. Aduh, sudah jauh Steve, jangan lolos mau Oh, iya. panggil rekaman Nggak Pak enak kita. lagi. Ih, Tapi ada lagi satu yang pohon bulu apa kata? aduh, Memori di pohon bulu. Kita sama nih. oh lagu Manado. Iya. Pohon bulu, Kang. Kita sama nih kuntilanak di pohon bulu. Nah, oke, orang tinggalkan tuh yang berat-berat tadi sama dengan royalti. Nah, sekarang orang mau bahas Lola Drakal kan mau katakanlah balik lagi di industri musik ini. Iya. Sementara sekarang kalau orang mau lihat di Manado, Indonesia Timur itu sekarang banyak sekali DP aliran atau genre disco tanah. Nah, Iya. yang disco-disco tanah begitu dah. Betul, Iya. no? Bagaimana Lola Drakal mau masuk ulang di industri Karena musik genrenya ini? Ya, beda sementara jauh. yang lagi hits sekarang yang lagi banyak orang dengarkan itu yang Ya, disco yang tanah tadi. ya, Enggak, kita tetap bertahan di situ. bertahan dengan genrenya karena memang so ciri khas. Kalau- Nggak asik lagi Lola Tapi Drakal itu mau untuk logis orang disco anak-anak tanah. muda. Nah, iya betul. Anak-anak muda cuma sekitar 25% saja yang suka lagu itu. Ya ada segmennya Ada ya. anak muda yang memang slow dangdut. Iya. Tetap kalau galau nyanyi lagu Lola Drakal. Tetap kalau galau wah, Dia cinta Pramuria. masing-masing ada fansnya sendiri-sendiri. Betul, betul. Penggemarnya sendiri-sendiri. Berarti tetap optimis karena orang so Iya. ada pasar. Lola Drakal so Iya. ada pasar sendiri. Masing-masing kan tuh ada dorang pe genre, dorang pe segmen yang berbeda-beda kan. Yang bikin kita nyanyi lagi karaoke baru ini, YouTube ini dari perusahaan rekaman besar di Jakarta. Iya. Hana. Oh iya ya. Kalau tidak ini kan dia enggak rekam, enggak berani. Betul. Mahal dia bayar. 30 lagu ini dia bayar 400 juta. Rekam ulang remaster. Karena termasuk produksi video klip juga kan semua Video kan. klip semua syuting. Iya, Jadi karena buat di memang- YouTube dia. Iya, Dia di iya. YouTube dapat uang lagi. Iya. Iya. Dan memang apalagi Lola Drakal ini so zaman digital, era digital. Tok kalau dulu orang cuma Iya. dengar di CD, kaset. Paling kalau mau puas orang mau di TV. Ada Orang ini karya TVRI dulu. Penyanyi 3 zaman. Iya betul. Zaman kaset, Iya, kalau dia kaset, zaman CD, CD, zaman ini. digital. Tahu ini zaman digital. apa Luar nanti. biasa. Zaman digital ini memang. Nah, Bisa zaman bertahan tetap konsisten luar biasa. betul. Steve, ada nilai minus dan plusnya di zaman digital ini kita rasa bagi seorang musisi. Toh diantaranya tentu beliau pe hasil karya lebih gampang tersebar, lebih luas. Tapi memang kalau tidak diawasi DP, apalagi kalau royalti ini DP undang-undang nyandak memang mengena betul, ini banyak yang bisa lolos atau bisa numpang tenar dengan lagu-lagu beliau Iya, khususnya toh. Nah, apa yang mungkin Lola Drakal rasa yang perlu dibenahi dari sisi royalti ini? Iya, dari royalti dia tahu kalau berapa banyak, orang sendiri tahu berapa banyak lagu kita yang diputar, yang disukai orang, yang like, yang jadi ketahuan semua. Yang jelas yang memang menyanyi begitu memang mesti ada undang-undangnya lagi. Oke, Yang jadi performing Dia nyanyi rights diam-diam tadi. itu yang. Iya. Kadang-kadang Tapi kan sekarang udah ada kok.
Kalau kita lapor, Iya, dia ditahan. bisa kena. Performing yang kan banyak ini kok yang paling banyak misalnya ada yang bikin private party. Biasa Iya. kan kalau yang sultan-sultan Yes, suka undang iya. dibayar karena tidak di nyata publik yang lihat, jadi orang bebas bawa lagu padahal sebenarnya mereka dapat keuntungan nang dorang menyanyi lagu dari pencipta lagu itu harusnya dorang berbagi lah. Iya, banyak penyanyi kayak siapa Seren begitu dari NTT sana. Itu dan juta dia orang ini. Hampir lagu kita semua dia bawa. Nggak bayar. Kita sudah pernah komen di situ. Ade, telepon, jangan main nyanyi-nyanyi begitu. Oke. Ini kan orang cipta lagu kan kalau kita tuntut kan satu lagu 1,5 miliar kan mati. Iya boleh. Ini undang-undangnya itu. Tapi selama ini Cuma kan pernah nggak. menuntut. Kita nggak enak lah. Maksudnya dia sama-sama penyanyi biar Iya, sudah. iya. Tapi kan setidaknya etikanya minimal babilang orang Harus bilang ada. babilang Permisi. izin dulu dah. Iya, Harus ada betul. dari KCI atau yang ini orang yang kasih mati Oke. aja di YouTube tuh. Iya, Di-cut lapor. begitu apa. Iya, karena ada beberapa sama dengan KCI tadi bisa take down satu video kalau dianggap melanggar hak cipta. Karena dia yang urus, dia yang KCI kan karya cipta Indonesia, dia harus yang cut itu ya lagu yang tidak dibayar. Oke. Jadi mungkin yang perlu dibenahi juga dari KCI sendiri kan dorang DP nama, DP cara Iya. untuk mengatur lagu-lagu karena memang ternyata dengan era digital sekarang Steve rupa Lola Drakel tadi bilang bahwa banyak ternyata yang masih lolos. Iya, banyak yang lolos. Mungkin orang perlu tambah orang, Sto. Karena Iya. kan banyak sekali yang Melamar. dorang awasi. Jangan nih, nanti soalnya ada yang mau di sini. Nah, ini sekurang yang terakhir ini orang mau bahas mengenai yang lagu yang mau saya keluar selain yang remaster tadi. Kalau recycle kan penyanyi lain yang Iya. menyanyi, ini kan nyanyi sendiri. Dan lagu baru tadi yang Anggur Merah 7 ada karya baru lagi kah yang torang wajib mau tungguin dalam waktu dekat ini dari Untuk luar sementara negara? ini baru ada Anggur Merah 7. Kedepannya mau Bisa ada jadi lagi. Steve abis dari sini Lola Drakel mau backing studio apa begitu DP judul. Bapak sedang bikin lagu. Karena yang laku sekarang ini bukan lagu baru. Oke. Lagu baru orang ke YouTube, orang nggak tahu, orang nggak nonton. Ya, ya. Tapi lagu lama orang semua, kita mau cari dulu lagu yang lama dong cari. Betul. Betul. Dan jangan salah anak-anak muda sekarang juga dorang taste dari musik itu, dorang suka lagu-lagu lama. Ketika dorang Iya. suka lagu lama, dorang akan menikmati lagu lama. Dan Karena kembali gampang toh. lagi Steve lagu lama dan penyanyinya tergantung jam terbang. Kalau beliau jam terbangnya memang sudah atas rata-rata lah. Pecari Lola langsung tersambung Drakel, langsung tersambung Anggur Merah. Anggur Merah. Memang tersambung-sambung, iya kan? Deng YouTube so tahu baru Iya. mau cari, deng Google so tahu, baru cari Lola, langsung muncul semua. Nah, ini tadi Lola Drakel sebagai penyanyi 3 zaman, Iya. sudah bekerja sama dengan musisi Indonesia Timur dan juga musisi-musisi yang terkenal di Indonesia. Itu apa DP beda sih kerjasama tadi dengan musisi dari Jakarta tadi, Iya. Rinto Harahap, dan ketika balik ke daerah di Manado, itu pasti DP beda ada tuh, apa DP beda? Kalau mutu dari musik itu nomor 2, Oke, apa yang nomor 1? yang lagu. Oh, Kalau lagu itu bagus, biar cuma main pakai ukulele Sadap mau dengar atau kan? gitar, tetap Iya. orang suka. Suka. Betul. Biar kalau enggak bagus, biar bikin di Amerika sana. Biar Iya, bikin di iya. studio gagal nih kan? Enggak, orang enggak suka enggak top. Betul sekali. Enggak jadi. Dia harus dari lagu. berarti yang paling pokok, paling inti itu DP lagu. DP lagu berarti berkaitan dengan siapa DP pencipta. Panci, taruh panci ebet. Saya Iya. mau nonton panci itu karena lagunya. Betul, betul. Suara juga kecil begitu. Iya, Tapi iya. karena lagunya memang bagus. Menyentuh. Ya, Ebet GAD. Bicara apa itu? Nah, Iya. Tapi karena memang dia ada orang yang suka Iya. dengan Ebet. Betul. Iya. Jadi karena masing-masing tuh Steve punya ya kembali lagi punya fansnya atau penggemarnya sendiri-sendiri. Cuma satu hal yang bikin kita penasaran. Ini Lola Drakel ini kan asalnya dari Ternate. Maluku Utara. Berkiprah ini lebih banyak di Sulawesi Utara. Toh apa yang membuat Lola Drakel memilih daerah ini atau masih penasaran untuk Anggur Merah 1 atau bagaimana? Kita kan di
kontrak Sarundaya 10 tahun. Oke. Oh, jadi mau nggak mau tinggal sini. Harus Iya, tinggal dia kasih atau kampanye pertama dia menang, udah jangan pulang itu rumah tuh. Itu pewakil punya rumah kamu tinggal di Bumi Beringin sana. Ini rumahnya, kita di ujung sini, wakil punya rumah. Oh, Dia kasih oke. pindah wakil sini. Kita dia panggil wakil situ. 5 tahun kemudian lagi menang lagi. Dia Iya, jadi iya, pulang. iya. Itulah jadi lama di. Iya. Jadi berarti keluarga semua sudah berdiam di Manado. Waktu itu Manado, sekarang sudah balik Jakarta, sudah meninggal. Nah ini mumpung tadi agak ke politik-politik, sekarang banyak sekali orang yang ini boleh toh mau tanya politik toh, orang yang maksudnya terkenal legend sama dengan Lola Drakal yang masuk ke dunia politik, nggak tertarik mau Iya. jadi gubernur Maluku Utara ganti Pak Cik Sherly. Apalagi Sobat Batamang dengan politikus-politikus toh di Ih. Sulawesi Utara bagaimana? Seorang Dari Lola waktu Drakal. juara pelajar tadi ikut-ikut di No, kampanye, itu artinya dekat dengan politik. Tuhan sudah kasih ke orang sudah menyanyi, jangan campur lagi. Oh, Dan begitu. orang punya bagian ya. Ah. Pak produsernya. Jadi ada masing-masing prinsip. ada. Masing-masing punya, Betul, iya. betul ada Kalau prinsipnya. banyak selalu mau, itu berbahaya. Mar mau jadi Mar anggota dewan enggak? pernah mau ada menjadi- partai Tahu yang juga. tertarik nggak? Nanti kalau habis ini mungkin mau calon Asik. DPD RI Oh, Oh, DPD dong, perlu mantap. perlu. Sulawesi Utara. Baik, orang dukung. Artinya kan perlu juga membawa aspirasi Iya, pencipta seorang lagu dan pencipta lain-lain. lagu, Tapi seorang- kalau kan banyak partai-partai dia tawarkan dulu atau Kita sempat kalau ada partai pasti? mungkin enggak mau. Oh. Karena kalau kita Lula Drakal kalau sudah di partai Golkar, Iya. pasti dari PDI marah. Lu dia sudah iya. gak usah nonton dia. Lebih gak usah sedap beli kasetnya. netral, kan? Kata, Di DPD RI. Ah, ini Oh, pintar, betul. pintar. Steve. Non-partai. Iya, Non-partai. pintar. Harus begitu memang. Masuk ke semua golongan. gitu. Betul. Iya. Karena lagunya juga masuk ke semua golongan. Iya. Ya. Karena di sini ya. Bar, kalau di Sorong Luar Drakal terkenal atau nyanda? Oh, Terkenal. Sorong, Sorong, Dari ya, Sorong. Lagu apa yang Karena kita pernah Anda dia di Sorong, Anda kita dengar? nyanyi, kayaknya. Banyak, Kang. Oke. Nah, deh. oke, tolong sampai di penghujung ini Steve, mungkin orang mau dengar dulu ada yang ingin disampaikan oleh Lola Drakal, apalagi Sampaikan ini dalam bentuk lagu boleh Oh sih. iya, dalam bentuk lagu. Tapi kita mau uji Steve yang terakhir ini Lola Drakal ini kalau kita lihat punya kecerdasan di atas rata-rata karena beliau bisa Pasti. bisa menciptakan lagu hanya dari suasana, hanya Iya. dari apa. Rata-rata seniman punya IQ tinggi. Nah, coba satu lagu for orang di sini. Oh, maksud ciptakan langsung. Bisa lah. Nggak bisa. Nggak bisa. Oke, ada mungkin kasih apa Sadik ya Steve yang karena ini Lola kan ada album terakhir ini yang mau- album baru. album baru. Kasih keluh sedikit lagu Anggur Merah 7 ini DP lagu seperti apa? Ku tahu malam ini kau hadir di sini. Kau beri tanda-tanda kau masih ada. Oh, itu Gordon tadi Steve. Kau datang Badiri, Gordon bagaikan angin menerpa diriku. Asik. Mengapa kau pergi saat cinta mulai bersemi? Ah, Jadi mantap. dia gitu lagi mau dia muncul-muncul. Lagi mau dia Iya. menghilang. Mare, kalau rupa orang nang kalau kita paling cuma mau bilang, duh angin batiup-tiup ini memang DP kata-kata langsung Ya, puitis. karena angin itu kita rasa bukan angin-angin asal angin, memang Itu bedanya itu Steve, memang. angin Dia yang mati biar ketahuan sudah meninggal. itu bedanya angin yang datang pas seorang musisi dan seorang penyiar. Beda. Pas seorang penyiar Beda DP tutup hasil. dulu DP pintu jangan terus mau masuk dingin toh. Ah. Mar kalau pas seorang musisi tentu katu jadi lagu. Ih, beda lagi kalau penyiar di RRI biar so angin-angin so ada yang muncul tetap mesti standby di belakang mixer kasih boleh lari kasih yang mau dapat pecat. Terakhir sekarang sama yang kita bilang tadi sekarang itu industri musik lagi banyak yang disko tanah, bagaimana mungkin banyak yang mau mulai mau masuk di musik pop tapi mungkin karena junior belum ada nama sama dengan Lola Drakal jadi mungkin agak takut apa pesan-pesan for dorang. Ada juga lagu kita itu diambil untuk bikin musik begitu. Di remix. Di remix. Itu kalau dapat pandangan pertama karena bikin kita itu apa judulnya tuh lupa. Ah, Jadi yang memang remix ya yang lagu apa tanah disko tanah. Disko Disko tanah. tanah itu. Disko tanah di orang sana nggak ada nama itu. Oh, Disko di saja. mana? Disko Kalau saja. mungkin di Iya. sini ya. Iya, Iya. iya. Masing-masing punya istilah-istilah. Jadi ya udah memang dia waktunya. Jangan mundur. Harus bikin bagus sekali, betul. Harus maju terus.
Karena zaman sudah begitu. Betul. Jadi seorang Lola Drakel sangat mendukung tentu for torang pe anak muda berkarya di dunia musik asal Apapun genrenya. apapun genrenya asal tentu saja sesuai dengan undang-undang yang Undang-undang yang berlaku. Itu kembali lagi ke undang-undang. Ya. Oke, Lola Drakel, terima kasih banyak untuk kehadirannya di studio kami. Pokoknya sukses Kang Steve untuk album Sukses, barunya. jangan lupa orang penonton juga, orang pendengar juga, jangan lupa tunggu Anggur Merah 7. Nggak lama lagi semua ada. Iya. Jangan betul. lupa ini RRI Manado luar biasa ya. Bisa bikin ini acara seperti ini. Kapan lagi diundang, mau datang di RRI Manado. Mantap. Siap, nanti orang undang-undang ya. Karena beliau ini kan kasana kamari istilahnya. Iya. Nanti mudah-mudahan dari RRI Jakarta, RRI Ternate. Iya, betul. Boleh lagi noh. RRI Mau. Manado top memang. Mantap. Terima kasih. Oke, kalau begitu jangan lupa sekali lagi kalau mau suka Bauni podcast orang punya Bauni semua playlistnya ada, tinggal ngoni like semua komentar. Deng ini dia kalau misalnya ngoni yang nonton so dapat ingin ngoni share banyak-banyak pengoni pe keluarga, tamang-tamang di grup WhatsApp supaya banyak mau nonton, menikmati lagi karya-karya indah dari Lola Drakel. Namanya apa nama di RRI nama itu? RRI Manado. RRI Manado Iya. ya. Jangan lupa ya, fans Lola Drakel segera nonton RRI Manado. Asik. Oke. Baik, dan kita sampai di sini dulu ya, Steve, untuk podcast Torang Punya Torang Pe Podcast. Semoga menginspirasi, bermanfaat untuk torang semua, dan tunggu untuk edisi selanjutnya bersama Torang Pe Podcast. Bye bye. Dadah. Bye.